Salam saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Dampak Orang yang Merasa Tidak Berharga. Dampak orang yang merasa tidak berharga. Akibat orang merasa tidak berharga di mata Tuhan itu parah. Pertama, ia akan cenderung hidup sembrono, tidak memperdulikan firman Tuhan dan hukum-hukumnya. Dengan kata lain, ia tidak menghargai dan tidak mengindahkan Tuhan. Kalau sudah demikian, ia tidak akan takut Tuhan lagi, saudaraku. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata, takutlah akan Dia. Sama seperti kalau seseorang tidak menghormati orang tua. Maksud saya, kalau seorang tidak menghargai orang tua, maka ia tidak akan mengindahkan orang tuanya. Ia tidak akan peduli perintah dan nasihat orang tua. Orang-orang seperti ini tidak memahami gambar diri yang benar. Dia akan membangun gambar diri yang salah. Kalau dalam lingkungan keluarga, ia akan membangun gambar diri yang salah, tidak seperti yang orang tua ingini. Kalau dalam konteks hubungan dengan Tuhan, seseorang tidak membangun gambar diri yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikutnya, seorang yang merasa tidak berharga di mata Tuhan, itu jiwanya dicekam dengan berbagai perasaan negatif, seperti takut, cemas, khawatir, dan lain-lain. Sebab ia merasa tidak ada yang memperdulikannya. Ia merasa bahwa dirinya tidak memiliki perlindungan yang meneduhkan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau seekor burung pipit dihargai Tuhan, seekor saja berharga, lebih lagi manusia yang memiliki kekekalan di dalam dirinya, dan memang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pernyataan Tuhan Yesus bahwa burung pipit itu diperhatikan Tuhan, hal ini sebenarnya merupakan nasihat dari Tuhan Yesus kepada kita, agar kita jangan memiliki perasaan negatif. Tidak boleh memiliki perasaan negatif. Percaya bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara dan menjaga kita. Saudaraku, orang yang merasa tidak berharga di hadapan Tuhan, itu juga tidak akan menghargai orang lain. Ini dampak yang ketiga. Ia cenderung sewenang-wenang, tidak ada kasih. Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, kalau kepada dirinya sendiri dia sudah tidak menghargainya, tidak mengasihi, bagaimana ia mengasihi orang lain? Kalau dirinya sendiri juga merasa sudah tidak berharga di mata Tuhan, bagaimana dia menghargai orang lain? Saudaraku sekalian, jadi mengasihi orang lain itu kan berangkat dari mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri berangkat dari pemahamannya akan kebenaran Tuhan, yang mengajarkan bahwa Tuhan menghargai kita sampai ia menyerahkan dirinya untuk kita. Oleh sebab itu kita juga harus sungguh-sungguh menghargai diri kita dengan benar. Dan kalau kita menghargai diri kita dengan benar, berarti mengasihi diri kita sendiri dengan benar, kita juga bisa mengasihi orang lain. Jadi mengasihi diri sendiri itu standar dari mengasihi kasih kita kepada sesama kita. Orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri dengan benar tidak akan bisa mengasihi sesama manusia yang lain. Pertanyaan penting dalam pembahasan ini adalah, mengapa manusia berharga di mata Allah? Sehingga
Allah anak Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkannya. Untuk menjawab pertanyaan yang kedengarannya sederhana ini, kita jumpai jawaban sebagai berikut. Orang-orang biasa menjawab, memang manusia berharga di mata Tuhan. Titik. Mengapa manusia berharga di mata Tuhan? Karena memang berharga. Titik. Jawaban yang lain adalah karena manusia merupakan hasil karya Tuhan yang termulia. Tidak ada makhluk yang diciptakan Tuhan semulia yang dimiliki manusia. Jawaban itu sering kita dengar. Jawaban yang paling benar, paling tepat adalah karena Tuhan memiliki rencana atas kehidupan masing-masing individu. Manusia berharga bukan karena manusia itu sendiri, tetapi karena manusia mengandung rencana Allah. Jadi manusia berharga karena di dalamnya ada rancangan Allah. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan kalau manusia tidak melakukan kehendak Allah, dibuang ke dalam api kekal. Yang tidak melakukan kehendak Bapa dipisahkan dari Tuhan. Ini menunjukkan atau membuktikan bahwa penghargaan Tuhan kepada manusia karena manusia mengandung, memuat rencana Allah. Nah, penghargaan Tuhan Yesus kepada manusia bukan hanya mau menyelamatkan manusia dari api kekal, tetapi sebelum masuk api kekal, manusia harus dibentuk, dirubah, supaya tidak masuk api kekal, tapi masuk kerajaan surga. Jadi bagaimana rancangan Allah digenapi adalah ketika seseorang belajar kebenaran dan hidupnya diubah menjadi semakin seperti Tuhan Yesus. Jadi mengapa Tuhan menghargai manusia? Ya bukan karena manusia itu sendiri, tapi karena rancangannya di dalam kehidupan setiap individu. Jadi setiap insan ada, bukan ada dengan sendirinya, tapi karena Tuhan yang mengadakannya. Dan di dalam hal itu Allah memiliki rancangan kepada masing-masing individu. Ingat, kita tidak pernah memiliki apa-apa dalam hidup ini, saudaraku sekalian. Kita tidak pernah memiliki apa-apa sebelumnya. Kita bukan ada dengan sendirinya, tapi kita diciptakan Tuhan. Jadi manusia memang diciptakan dari tidak ada menjadi ada, saudaraku sekalian. Dan sesungguhnya manusia ini ada karena Tuhan, maka patut manusia hidup hanya bagi Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, dan harus hidup bagi Dia. Jika tidak demikian, manusia tidak bermartabat. Pemberontakan manusia kepada Allah ini adalah membuat manusia memberontak dan menjadi tidak bermartabat. Di dunia ini orang yang dipandang tidak bermartabat adalah orang yang tidak tahu budi. Jadi kalau orang Kristen tidak tahu budi, itu tidak bermartabat, saudaraku. Tidak membalas kebaikan Tuhan, tidak bermartabat. Seorang yang menghayati kebaikan Tuhan akan makin berhati-hati dalam hidup ini. Kerendahan hati dibangun dari kesadaran bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Mengakui kebesaran Allah, menghormati Bapa secara pantas. Dan ini yang membuat seseorang berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan dan tidak mau melukai hatinya. Bahkan akhirnya orang yang sadar keadaannya karena Tuhan semata-mata, dia akan mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan untuk hidup melayani Tuhan sepenuh-penuhnya, bukan untuk dirinya sendiri. Semua dipersembahkan untuk kesenangan Tuhan. Dan inilah yang membuat seorang bergantung kepada kekuatannya dan selalu membangun kerinduan dan memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Sola Gracia.